Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Syarisyada Pramesti dari kelas 12 MIPA 5 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelamatan atau pertolongan pertama di air. Nah, berikut merupakan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian. Di pengertian ini sendiri saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari kecelakaan di air. Lalu seberapa penting sih penyelamatan di air itu cepat kita lakukan, dan apa risiko atau komplikasi yang dapat terjadi jika kita terlambat menyelamatkan korban yang tenggelam. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang apa saja penyebab yang dapat mengakibatkan kecelakaan di air. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang step-step atau langkah-langkah pertolongan pertama di air. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pertolongan kepada orang yang tenggelam. Yang pertama, pengertian. Jadi, kecelakaan di air itu dapat diartikan sebagai kejadian di mana seseorang tersebut celaka ketika berada di air, seperti tenggelam. Nah, tenggelam itu sendiri merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu menjaga bagian mulut atau hidung mereka untuk tetap berada di atas air, atau dengan kata lain, mulut dan hidung mereka itu berada di bawah permukaan air yang membuat air masuk ke dalam saluran pernafasan mereka sehingga mereka tidak dapat bernafas. Nah, selanjutnya, seberapa pentingkah penyelamatan pada air? Menurut saya sangat penting, karena orang yang tenggelam itu harus segera ditolong atau harus segera diatasi. Kenapa harus segera diatasi? Untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru mereka. Jika air masuk ke dalam paru-paru mereka, itu dapat menghalangi jalur pernafasan dan dapat beresiko korban tidak sadarkan diri hingga kehilangan nyawa mereka. Berikut merupakan komplikasi atau risiko yang terjadi jika korban tidak segera mendapatkan pertolongan atau mendapatkan oksigen. Yang pertama adalah ketidakseimbangan cairan dan senyawa-senyawa di dalam tubuh. Yang kedua, dapat terjadi hemolisis atau hancurnya sel-sel darah merah. Lalu yang ketiga, dapat mengakibatkan penyakit pneumonia atau peradangan pada satu paru-paru atau kedua paru-paru. Yang keempat adalah penyakit pernafasan yang akut. Dan yang kelima adalah gagal jantung, stroke, hingga terjadi kerusakan otak. Berikut saya akan menjelaskan penyebab apa saja yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan air. Yang pertama adalah tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang dapat dikatakan sebagai faktor utama atau faktor yang umum menyebabkan kecelakaan di air. Lalu yang kedua adalah tidak melakukan pemanasan sebelum berenang. Korban atau orang yang ingin berenang jika tidak melakukan pemanasan sebelum berenang atau pemanasannya tidak benar, itu dapat mengakibatkan cedera. Jadi saat cedera mereka akan kehilangan atau pergerakan mereka terbatas dan mengakibatkan tenggelam. Lalu yang ketiga adalah tidak mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang atau laut, seperti contohnya melanggar batas yang sudah ditentukan. Dan yang keempat adalah kurang atau tidak menguasai teknik berenang dengan baik. Yang kelima, kelelahan akibat terlalu lama berenang. Yang keenam adalah mengalami serangan panik saat berada di dalam air. Ini dapat dilihat dari gerakan mereka nanti yang menjadi tidak beraturan. Itu dapat mengakibatkan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah orang tersebut atau korban yang tenggelam tersebut
mempunyai penyakit bawaan atau menderita penyakit yang tiba-tiba kambuh ketika mereka berada di dalam air, seperti contohnya adalah serangan jantung, epilepsi, atau gegar otak. Nah, berikut merupakan beberapa karakteristik penyebab korban tenggelam. Yang pertama, faktor kelelahan. Dari faktor kelelahan ini dapat dilihat dari kayuhan kaki mereka yang pelan dan lemah. Lalu, faktor tidak bisa berenang. Nah, faktor tidak bisa berenang ini dapat dilihat dari kayuhan yang tidak beraturan. Mungkin karena mereka panik. Lalu yang ketiga adalah cedera. Cedera ini dapat dilihat dari gerakan perenang yang terhambat dan terbatas. Kemudian yang terakhir, tidak sadarkan diri. Di sini mungkin korban tersebut pingsan dan dapat dilihat bahwa korban satu ini tidak mengalami pergerakan atau pergerakannya itu pasif. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah penyelamatan. Poin A yaitu segera meminta pertolongan. Di sini untuk mengurangi resiko kepada diri kita sendiri dan korban, lebih baik kita memberitahu orang-orang yang berada di sekitar bahwa ada orang yang tenggelam, atau segera menghubungi dan meminta pertolongan kepada layanan darurat, penjaga pantai, atau tim penyelamat. Lalu poin yang B adalah mencari alat yang dapat membantu. Alat yang dapat membantu ini seperti tali, ban, atau pelampung. Nah, alat ini berfungsi untuk menggapai korban. Jadi kita dapat melihat jika jarak korban itu dekat atau bisa kita jangkau, kita tinggal menjulurkan tangan kita dan korban tersebut menggapai tangan kita, lalu kemudian kita tarik. Saat melakukan cara ini, kita harus menenangkan korban agar tidak panik dan dapat mempercepat proses penyelamatan itu sendiri. Lalu, jika jarak korban dan kita jauh, kita dapat melemparkan tali atau pelampung, kemudian korban tersebut akan memegangnya dan kita akan menarik menuju permukaan atau pinggiran. Dan poin yang kecil adalah menolong dengan perlengkapan yang memadai. Dalam poin ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang terlatih ataupun orang yang memiliki kemampuan berenang yang mencukupi. Jadi jika korban tersebut mengalami cedera, sang penyelaman dapat menggunakan alat-alat yang memadai yang mereka bawa, contohnya adalah kotak P3K. Lalu poin yang kedua adalah memberikan pertolongan pernafasan dengan hati-hati. Di sini jika korban dirasa tidak bernafas, kita dapat melakukan pertolongan pernafasan atau CPR atau resusitasi jantung paru. Berikut saya akan menjelaskan cara penanganan menggunakan CPR. Yang pertama adalah kita menekan telapak tangan di bagian tengah dada korban dengan kedua tangan kita saling tumpang tindih. Kemudian kita menekan sedalam kurang lebih 5 cm dengan hati-hati sebanyak 30 kali dengan rata-rata kecepatan sekitar 100 kali tekanan per menit, atau dapat diartikan 30 kali dalam waktu sekitar 20 detik. Lalu yang ketiga, kita dapat memastikan dada korban kembali ke posisi semula sebelum ditekan kembali. Kemudian periksa apakah korban sudah bernafas. Jika korban dirasa belum bernafas, kita mencoba untuk membuka jalan pernafasan dengan menengadahkan kepala korban dan mengangkat dagu mereka atau dagu si korban. Kemudian kita memencet hidung korban dan meniupkan udara ke arah mulut korban. Tiupannya sebanyak 2 kali dalam 1 detik. Dan yang terakhir adalah kita mencoba untuk memperhatikan apakah dada korban mengembang saat udara ditiup. Kemudian kembali ke prosedur menekan dada sebanyak 30 kali. Itu dilakukan secara bergantian sebelum
pertolongan darurat datang atau tenaga medis. Yang keempat atau materi yang terakhir adalah hal yang diperhatikan dalam melakukan pertolongan pertama di air. Yang pertama adalah jangan tinggalkan korban. Jika melihat ada korban yang tenggelam dan kita bisa berenang, kita harus segera menolongnya karena jika tidak segera ditolong bisa mengakibatkan korban tersebut kekurangan oksigen dan berisiko terjadi komplikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan jika kita tidak bisa berenang, kita bisa meminta pertolongan kepada orang yang bisa berenang atau menjaga pantai atau tenaga ahli. Lalu poin yang selanjutnya adalah memberikan pertolongan kepada korban dengan berbagai cara, misal dengan memberi nafas buatan atau mengeluarkan air dengan menekan dada korban secara perlahan sehingga air yang berada di dalam perut korban itu keluar. Dan poin selanjutnya adalah bila korban sadar, bawa korban ke tempat yang aman. Poin yang gede, jangan tergesa-gesa dan tetap tenang. Saat melakukan penyelamatan, kita itu harus selalu tetap tenang. Bukan hanya kita juga harus menenangkan korban untuk tidak panik guna untuk mempercepat proses penyelamatan itu sendiri dan mengurangi resiko yang lebih buruk. Dan yang terakhir adalah kita selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri juga. Karena jika kita tidak bisa berenang dan berupaya untuk menolong orang yang tenggelam tersebut, bisa jadi kita juga akan ikut tenggelam. Jadi untuk kita lebih baik menyelamatkan diri kita sendiri daripada kita menambah resiko. Dan seperti ini dapat kita langsung memanggil tenaga yang lebih ahli atau memberitahu orang-orang jika ada yang tenggelam. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.